Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, saya Devi Suherdi. Kebetulan saat ini mengampu mata kuliah mikroprosesor di kampus STEMIK Tribuna Dharma Medan, jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Nah, teman-teman, hari ini mau diperhatikan di slide kita akan memaparkan perkuliahan pertama kita. Jadi nanti tentang FPS, kemudian kontrak kuliah, lalu nanti introduction tentang mikroprosesor itu sendiri. Oke, rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. Nah, jadi pertama masuk di pertemuan saya akan jelaskan rancangan pembelajaran semester kita dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16 ya, khususnya di STEMIK Tribuna Dharma. Kelihatan teman-teman? Oke, baik. Nah, ini RPS kita, mata kuliah mikroprosesor. Ini sudah disahkan oleh Kaprodi STEMIK Tribuna Dharma. Jadi capaian pembelajaran di mikroprosesor nanti dilihat dari prodi. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, kemudian dan etika. Kemudian yang kedua, menguasai dasar analisis algoritma, kemudian konsep mikroprosesor, lalu sistem arsitektur komputer, pengembangan teknologi sistem dan pengembangan aplikasi khususnya di mikroprosesor ya. Kemudian yang ketiga nanti menguasai penggunaan perangkat aplikasi komputer dan penerapannya pada teknologi komputer. Nah, kemudian mampu melakukan pengembangan teknologi komputer dalam bentuk aplikasi desktop dan realitas sistem. Oke, ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah nantinya ketika kita belajar mikroprosesor. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep mikroprosesor secara umum. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan dasar mikroprosesor. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan struktur CPU cycle dalam fungsi CPU. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan unit proses, key, model antrian atau dan sinkronisasi komputer. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan operasi pemrosesan pusat overclock CPU pada kinerja komputer. Nah, kira-kira kemampuan akhir apa yang didapat mahasiswa setelah belajar mikroprosesor, teman-teman? Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu memahami tentang sejarah mikroprosesor. Ini nanti kaitannya selama sesi pertemuan yang akan kita jalankan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang dasar mikroprosesor. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan struktur dan fungsi CPU. Lalu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan proses sinkronisasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami mengimplementasikan teknologi mikroprosesor. Lalu mahasiswa mampu mengerjakan instruksi pemrosesan pusat pada sebuah komputer. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan input sistem input output pada mikroprosesor. Kemudian mahasiswa mampu memahami dari penggunaan memori pada sebuah mikroprosesor.
Lalu mahasiswa mampu mengimplementasikan cara penggunaan overclocking pada kinerja komputer. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan dapat mengimplementasikan tentang mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroller. Oke, kita lanjut. Nah, jadi mata kuliah sistem mikroprosesor atau mikroprosesor dibuat dengan harapan mahasiswa yang pertama mampu memahami, kemudian menerapkan konsep, lalu mengimplementasikan mikroprosesor ke dalam dunia teknologi saat ini. Nah, jadi materi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama memahami teori dari konsep mikroprosesor, dan yang kedua bagaimana nanti kita mengimplementasikan mikroprosesor. Nah, ada beberapa referensi yang saya ambil dari buku pertama, itu judulnya Microprocessor and Interfacing Programming dan Hardware. Itu dari Douglas. Kemudian yang kedua Microprocessor System Design Fundamental, itu dari Hybriding. Kemudian dari Henry Garland, itu judulnya Introduction to Microprocessor System Design. Lalu dari Barry B dengan judul The Intel Processor. Kemudian yang terakhir dari Sutadi, I/O Bus dan Motherboard. Nah, selain dari referensi utama, saya juga mengambil referensi dari modul yang saya buat bersama tim di Teknik Tribuna Dharma, modul ajar ya, yang saya sudah upload di Sister. Oke, baik. Ini rencana pembelajaran kita. Pertemuan pertama di hari ini, kita materi pembelajaran adalah penjabaran rencana pembelajaran semester RPS atau kontrak kuliah nanti. Kemudian mata kuliah mikroprosesor introduction atau pendahuluan. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas sejarah perkembangan dari mikroprosesor. Kemudian yang ketiga kita akan bahas dasar mikroprosesor, kemudian mikroprosesor PC dan mikroprosesor server. Kemudian di pertemuan 4 dan 5 kita akan bahas CPU arsitektur. Di situ nanti ada tentang perkembangan, kemudian bagian-bagian CPU, fungsi CPU, instruksi CPU, sampai nanti prinsip desain CPU mikroprosesor di pertemuan 4 dan 5 ya. Nah, kemudian lalu di pertemuan 6 dan 7 kita akan membahas proses penjadwalan model antrian strategi dan sinkronisasi. Lalu di pertemuan 8 kita ujian tengah semester atau UTS. Nah, ini merupakan evaluasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Lalu di pertemuan 9 kita masuk dengan materi teknologi mikroprosesor. Lalu di pertemuan 10 kita masuk instruction CPU cycle. Kemudian di pertemuan 11 kita masuk manajemen unit sistem input output mikroprosesor. Lanjut di pertemuan 12 nanti kita akan membahas manajemen memori mikroprosesor ya. Lalu nanti di pertemuan 13 kita bahas tentang spesifikasi penggunaan komputer, khususnya terkait masalah mikroprosesor. Kemudian di pertemuan 14 kita akan membahas overclocking CPU. Nah, di sini ada praktek nanti, teman-teman. Kemudian pertemuan 15 atau pertemuan terakhir kegiatan belajar mengajar, itu kita akan membahas arsitektur mikrokomputer. Di situ nanti kita bahas sistem komputer, kemudian sistem mikrokomputer, kemudian sistem bus sampai mikroprosesor dan mikrokontroller. Nah, kemudian lalu kita lakukan UAS di pertemuan 16. Itu merupakan evaluasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Nah, selesai rencana pembelajaran semester kita selama 1 semester. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, termasuk ujian tengah semester dan
ujian akhir semester. Nah, teman-teman, dari RPS di atas tadi saya simpulkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah mikroprosesor yang pertama adalah bagaimana teman-teman dengan benar atau dengan betul memahami tentang mikroprosesor. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana teman-teman dapat mengimplementasikan mikroprosesor ke dalam dunia teknologi. Kemudian yang ketiga, teman-teman paham tentang mikrokomputer hingga mikrocontroller, bagaimana itu diimplementasikan, lalu bagaimana itu diterapkan, teman-teman. Kesimpulan capaiannya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Nama saya Dion. Nomor NIM saya 2021030100. Ingin bertanya bagaimana menerapkan mikrocontroller pada sebuah komputer. Oke, bagaimana menerapkan mikrocontroller? Terima kasih Bang Dion. Jadi mikrocontroller sendiri itu adalah single board yang kita pakai, yang bisa menerima instruksi yang ada kaitannya dengan sebuah teknologi komputer. Jadi kaitannya adalah nanti dalam pengerjaan atau mengimplementasikan sebuah proyek yang database, kemudian input outputnya itu kaitannya langsung terhadap komponen elektronik dari sebuah komputer. Begitu kira-kira Bang Dion. Jadi yang penting nanti saat buat sistem baru nanti nampak fungsi dari mikrocontroller tersebut ke dalam sebuah komputer. Jadi kita lanjut ya. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan. Nih, bentuk dan metode pembelajaran yang kita gunakan. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah itu penjelasan atau pemaparan, baik itu diskusi perorangan atau diskusi kelompok. Nah, kemudian yang ketiga praktikum. Nah, praktikum ini kita sesuaikan dengan mata kuliah yang dirasa perlu untuk melakukan praktek. Oke, kita akan bahas kontrak kerja, ada di dalamnya nanti di sini. Saya akan buka, teman-teman. Nah, jadi di sini nampak ya. Kelihatan ya? Nah, jadi untuk pembelajarannya kita ada daring, classroom, ceramah, diskusi kelompok, sampai pertemuan 1 sampai pertemuan 7, lalu nanti pertemuan 9 sampai pertemuan 15, ceramah diskusi. Nah, adapun komponen penilaian, teman-teman bisa lihat. Jadi proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi komponen ini memiliki poin sebesar 10% dari tatap muka di kelas 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, kehadiran merupakan salah satu komponen penunjang dalam melakukan proses penilaian. Nah, karena di sini di setiap pertemuan kita menemukan beberapa persoalan, kemudian beberapa bahan yang akan didiskusikan. Jadi juga kelihatan nanti peran aktif mahasiswa ya, supaya nanti bisa diambil nilai tambah secara objektif. Nah, kemudian yang kedua, kuis dan tugas. Nah, kuis dan tugas ini selama 1 semester, jadi mahasiswa diberikan 3 tugas terdiri dari tugas mandiri 1, kemudian 2 tugas kelompok. Nah, kuis juga begitu, terdiri dari 3, 2 sebelum UTS, 1 sebelum UAS. Nah, tugas juga begitu ya, 2 kali setelah UAS atau 1 kali sebelum UTS. Nah, kemudian yang ketiga ada etika. Jadi selama 1 semester teman-teman akan dilihat sifat, sikap. Jadi nanti kita nilainya di sini. Nah, jadi komponen untuk etika itu sebesar 10%. Kemudian yang keempat itu UTS, ujian tengah semester. Nah, ini kita lakukan pada pertemuan 8. Jadi
dilakukan untuk melihat evaluasi dari materi pertemuan 1 sampai 7. Nah, bobotnya sebesar 25%. Lalu yang terakhir ada ujian akhir semester atau UAS. Nah, UAS ini dilakukan di pertemuan 16. Jadi materi yang diujikan itu dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Oke, baik. Kemudian kriteria penilaian. Jadi berdasarkan komponen di atas tadi ya, yang 5 komponen tersebut. Kemudian nilai akhir itu diperoleh dari rata-rata perolehan dari tiap komponen. Bobot di atas ya. Dia bobot di atas. Jadi yang pertama ada A, sangat baik. Ini mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Kemudian B, mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dengan cukup baik. Kemudian C, mahasiswa memenuhi hanya beberapa komponen penilaian saja. Nah, sedangkan D ini kategori kurang atau kategori tidak lulus ya. Teman-teman tidak memenuhi beberapa komponen yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir D, sama mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian. Nah, jadi di D juga mahasiswa masih ada yang dikerjakan, misalkan dia tugasnya ngumpul, kuisnya ngumpul, tapi UTS sama UASnya tidak. Nah, itu kira-kira. Oke, baik. Kita lanjut kembali ke slide ya, teman-teman. Nah, ini sudah tadi kita bahas. Baik, teman-teman. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi materi pembelajaran yang sangat penting itu ada 3 yang saya rasa perlu saya jelaskan di pertemuan pertama. Yang pertama, dasar mikroprosesor. Kemudian overclocking. Terus yang ketiga itu ada arsitektur mikrokomputer. Kenapa hanya 3? Karena 3 ini dirasa komponen yang paling penting dalam menjalankan mata kuliah mikroprosesor. Nah, kita masuk yang pertama. Di bagian pertama ini adalah dasar mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu adalah bagian yang paling fungsional dari sebuah komputer, adalah CPU ya, Central Processing Unit. Kemudian ada memori, dan yang terakhir ada sistem input output. Nah, jadi mikroprosesor sendiri adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini ya, atau sirkuit yang berada di atas papan PCB semikonduktor. Jadi kayak rangkaian elektronika. Nah, yang awalnya dulu ini saling terpisah. Namun dengan adanya evolusi dan perkembangan mikroprosesor ini jadi sudah mengikuti hukum Moore namanya, teman-teman. Hukum Moore. Jadi terjadi peningkatan performa pada semua ciptaan dari mikroprosesor itu sendiri. Nah, ada beberapa mikroprosesor jenisnya atau tipenya. Yang pertama adalah Pentium. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Nanti kita akan bahas detail di pertemuan dasar mikroprosesor. Kemudian ada Celeron, lalu ada AMD, kemudian IBM hingga Core. Sekarang yang kita rasakan Core i3, Core i5, dual core masih ada ya, Core i7. Nah, masih kita rasakan sekarang ini. Nah, ini semua nanti akan saya paparkan dan saya akan jelaskan lebih lanjut pada saat pertemuan. Jadi tidak sekarang, cuma di awal saja ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya akan menerima dan dengan NIM 2081030098, Pak. Ya. Apa sih Pak hukum Moore itu, Pak? Oke, baik, terima kasih Bang Agung ya. Nah, jadi hukum Moore itu adalah salah satu hukum yang terkenal sejak pertama kali revolusi industri ya. Adanya industri. Jadi di kalangan industri, hukum Moore ini dibawa oleh Gordon E. Moore namanya.
Jadi beliau merupakan salah satu pendiri Intel. Jadi dia yang menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan dari sebuah mikroprosesor. Jadi yang menentukan dia. Cara hitungnya apa? Cara hitungnya pakai perhitungan eksponensial. Nah, namun sekarang memori ini udah nggak berlaku, ya, nggak berlaku karena udah nggak relevan lagi dengan perkembangan pada zamannya. Kalau dulu kan masih relevan ya, revolusi industri 1 dulu. Sekarang udah revolusi industri 4, jadi sudah nggak relevan lagi. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Bagaimana dengan bagian CPU? Nah, jadi yang pertama itu ada ALU, namanya Arithmetic and Logic Unit. Nah, hal ini bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kemudian ada CPU, Control Unit. Control Unit ini bertugas untuk mengontrol operasi dari CPU yang terjadi sehingga terjadinya sinkronisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lainnya dalam sebuah komputer. Kemudian yang ketiga, register. Register ini fungsinya menyimpan data atau menyimpan internal CPU dalam proses penggunaannya. Kemudian yang keempat itu ada CPU interconnection. Nah, jadi di mana CPU itu adalah koneksi antara bus dan internal CPU ya, baik itu dari ALU, CPU, register maupun control unit yang ada. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Taufik Hidayat Saragi dengan NIR 2021030022. Izin bertanya Pak, sebenarnya apa sih fungsi utama dari sebuah CPU itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Taufik. Bagus pertanyaannya. Jadi fungsi CPU itu adalah menjalankan program-program yang disimpan di dalam memori utama. Jadi di dalam memori utama CPU itu nanti mengambil, kemudian lalu menginstruksi hingga terakhir setelah diinstruksi dia menguji dan terakhir itu dia mengeksekusi satu persatu dari semua perintah yang ada di sebuah komputer. Ya, itu ya Bang Taufik. Nah, nanti kita bahas di pertemuannya kenapa dia harus satu-satu pengerjaannya. Next, nah ini proses eksekusi oleh CPU ya. Nah, jadi di sini teman-teman di dalam prosesor itu juga ada nanti proses namanya. Kemudian antrian, sinkronisasi itu nanti semuanya di sini yang udah kita bahas di RPS tadi. Jadi proses itu merupakan program yang sedang dieksekusi. Seperti yang teman-teman lihat pada gambarnya. Jadi FDD ini ready, run ini running, kemudian W ini waiting. Jadi biar teman-teman tahu hanya satu proses yang dapat berjalan di satu waktu, ya, tidak bisa berjalan bersamaan kecuali ada 3. Teman-teman bisa dengarkan. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan menjadi terminate. Itu yang pertama. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka interruptnya, perintahnya itu berstatus ready. Kemudian jika suatu event terjadi di proses eksekusi, maka proses tersebut akan waiting, menunggu ya statusnya hingga nanti dia statusnya akan ready kembali. Nah, itu untuk proses ya. Jelasnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuannya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang memori atau manajemen memori, di mana nanti memori itu ada memori utama dan memori cadangan. Jadi terlihat pada gambar ini bentuk memori. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, Agung, silakan. apa sih Pak RAM dan ROM itu Pak? Oke, baik. RAM itu adalah random access memory. Itu digunakan sebagai memori baca dan tulis. Artinya memori itu isi-isinya bisa dilihat kembali. Jadi bisa dibaca kembali, bisa dilihat kembali.
Nah itu RAM. Sedangkan ROM itu read only memory, hanya bisa untuk menyimpan instruksi tertentu. Jadi yang sering kita gunakan biar lebih efisien tersedia di dalam memori itu sendiri, itu ROM. Jadi RAM itu baca tulis bisa dikeluarkan instruksinya, sedangkan ROM tidak bisa. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen input output. Nah, di mana ini merupakan bagian dari sistem mikroprosesor yang bekerja untuk menjembatani mikroprosesor dengan peralatan input output seperti keyboard, monitor, printer dan lain-lain. Nah, dari gambar terlihat ya diagram alir pengendalian input output. Nah, dilihat di sini ini instruksi sistem diagram polling. Kemudian yang ini sistem diagram instruksi. Nah, nanti kita akan membahas ini pada pertemuannya. Nah, lalu yang terakhir ada overclocking. Nah, ini untuk meningkatkan performa. Overclocking ya, overclocking itu cara meningkatkan performa atau frekuensi operasi CPU dengan sengaja, yang kita lakukan dengan sengaja tentunya. Nah, ini tidak asing bagi para gamer atau anak-anak gaming yang ingin menambah kemampuan PC atau kemampuan laptopnya untuk bermain game. Tapi ini berisiko ya teman-teman. Nah, terlihat di slide ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari overclocking. Jadi komputer itu lebih cepat, kelebihannya, kemudian kualitasnya bisa lebih dipakai ini. Nah, sedangkan kekurangannya itu bisa gagal hardware, teman-teman. Kemudian meningkatkan clock rate tahap demi tahap. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Pak, mau nanya Pak, Dion ingin tanya. Ya, Dion silakan. Bagaimana Pak cara meningkatkan performanya? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dion. Saya kira untuk mengetahui caranya nanti kita akan praktek langsung aja, tidak usah sekarang ya. Tapi teman-teman mesti tahu hal ini udah jarang dilakukan zaman sekarang. Karena apa? Karena sekarang banyak PC maupun laptop spesifikasinya sudah mumpuni untuk gaming. Jadi nggak perlu overclocking lagi. Kita tinggal beli sesuai dengan spesifikasinya saja. Boleh saja kita beli yang PC atau laptop murah, cuman kan nggak sanggup untuk gaming. Mau nggak mau kita lakukan overclocking kan dari memori semuanya, tentunya jadi tambahan biaya nanti, apalagi kalau dia overload. Itu tadi resikonya gagal hardware. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Jadi beli laptop baru lagi kan. Nah, makanya kalau untuk zaman sekarang overclocking itu udah jarang dilakukan karena CPU, karena PC atau laptop udah sesuai dengan spesifikasinya, tergantung kita mau pakai game apa. Ya, begitu kira-kira dia. Nah, tentunya ke depan nanti kita akan lebih dalam lagi nih membahas tentang mikroprosesor. Jadi ada arsitektur komputer nanti di dalamnya. Jadi bagian terpenting dari sistem komputer itu sendiri adalah CPU, CPU, ALU, memori, dan input output. Nah, sedangkan bagian sistem mikrokomputer itu adalah sama tuh CPU, CPU, ALU, memori, dan input output. Jadi saling terkait ya antara sistem komputer dan mikrokomputer. Kemudian nanti kita terakhir akan bahas mikrocontroller adalah mikroprosesor plus. Jadi mikroprosesor plus itu adalah mikrocontroller. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan untuk membahas hal yang lebih lanjut lagi tentang sejarah mikroprosesor. Jadi hari ini sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman.
Taruh aja ini penjelasannya.